Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Hari ini kita akan fokus ke bahasa Indonesia. Langsung saja ya anak-anak. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Nah, langkah-langkah dalam melakukan wawancara yaitu ada 6. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting seputar jawaban. Dan yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, keenam ini tadi kita harus benar-benar perhatikan ya anak-anak. Contoh, yang nomor pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Jadi ketika nanti anak-anak ingin mencari narasumber, anak-anak harus tahu dulu, oh temanya hari ini pendidikan. Jadi yang saya tanya yaitu Pak Guru atau Bu Guru. Oh yang saya tanya tentang kenaikan harga cabai. Jadi yang ditanya yaitu pedagang. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Jadi ketika sebelum kita bertemu dengan narasumber, kita harus sudah mempunyai beberapa pertanyaan ya anak-anak. Jadi ketika nanti bertemu dengan narasumber, kita sudah siap atau sudah ready dengan pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, menentukan narasumber. Nah, ini tadi seperti yang Usari katakan. Narasumbernya siapa ya? Oh, temanya tadi pendidikan. Jadi narasumbernya bisa Pak Guru atau Bu Guru, gitu ya. Kemudian yang keempat, melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara ini juga ada etikanya ya anak-anak. Nanti Usari akan bahas lebih rinci di video berikutnya. Kemudian yang kelima, mencatat hal-hal yang penting seputar jawaban. Nah, di sini ketika anak-anak bertanya kepada narasumber dan narasumber memberi jawaban, anak-anak harus meringkas apa inti dari jawaban dari narasumbernya. Kemudian yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara. Nah, jadi setelah wawancara selesai, sebelum berpamitan, anak-anak harus menegaskan lagi inti dari jawaban narasumbernya tadi. Supaya apa? Supaya clear atau supaya apa yang diceritakan oleh narasumber persis atau sama dengan yang ditangkap oleh kita pewawancaranya. Gitu ya anak-anak. Kemudian tugas wawancara itu ada 3, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Nah, di sini akan Usari jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sebelum wawancara. Nah, sebelum wawancara itu yang pertama, wartawan menghubungi narasumber dan membuat agenda pertemuan untuk wawancara. Kenapa harus membuat agenda? Karena kita kan membutuhkan informasi dari narasumber tadi anak-anak. Jadi kita harus menyesuaikan waktu narasumber kapan dia bisa untuk diwawancara. Kemudian yang kedua, wartawan membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Nah, sesuai yang sudah Usari jelaskan tadi, pertanyaan harus sesuai dengan tema. Apabila tema pendidikan, ya nanti pertanyaannya tentang pendidikan. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Jadi nanti harus ada yang merekam supaya ketika nanti sudah selesai kita tahu, oh tadi ternyata ada yang terlewat seperti ini. Oh ternyata sudah pas gitu ya anak-anak. Kemudian saat wawancara. Nah, saat wawancara ini ada 4 tahap. Yang pertama, wartawan memperkenalkan diri sekaligus mengumumkan maksud dan tujuan wawancara. Kemudian yang kedua, wartawan mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Dan pada waktu mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Karena pertanyaan yang kurang jelas nanti akan menimbulkan pertanyaan baru. Kemudian yang ketiga, wartawan mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, saat mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang keempat,
Juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Nah, yang terakhir yaitu setelah wawancara. Nah, setelah wawancara pun wartawan masih mempunyai tugas, yaitu apa anak-anak? Ya, yang pertama, wartawan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Nah, tulisannya apa? Ya tadi jawaban dari narasumber tadi. Kan anak-anak sudah menjawab pertanyaan, sudah membuat pertanyaan di awal. Nah, jawabannya apa? Dirangkai menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian yang kedua, saat membuat berita atau tulisan, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Kenapa harus jelas? Karena nanti takutnya banyak asumsi atau banyak pertanyaan untuk pembaca. Dan kenapa harus mudah dipahami? Supaya semua orang yang membaca beritanya dapat memahami berita itu dengan baik. Itu ya anak-anak, materi hari ini dari Usari, dan tugas hari ini anak-anak mengerjakan Bupena 4D, yaitu ayo berlatih muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 halaman 105 sampai dengan 106. Dikerjakan di kertas folio ya anak-anak. Nanti Usari tunggu hasilnya. Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.